Oke, balik lagi. Seperti biasa, konten kali ini kita membahas ada email masuk ya yang dari salah satu penonton atau subscriber saya. Jadi beberapa jam yang lalu ya, setelah video ini dibuat, subscriber atau penonton saya ini ngirim bentuk penagihannya. Ini dari Mbak Luciana ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengirimkan lampiran screenshot penagihannya. Kita coba sharing ya di sini. Mungkin hanya sebatas berupa video dan ini reaksi saya melihat surat-surat penagihan kayak gini. Mungkin barangkali bisa membantu Anda juga para penonton yang lain ya. Barangkali yang menonton video ini kali menemukan bentuk penagihan yang sama. Jadi semoga tidak terjadi ketakutan yang berlebihan ya. Karena emang ya penagihannya begitu doang, kayak nggak ada sebuah masalah yang berarti gitu. Artinya begitu Anda dapat penagihan seperti ini ya udah, ya berikutnya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Oke, next ya, kita coba buka salah satu attachment-nya. Lampirannya atau attachment-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada surat penagihan dari ada pundi lagi. Ini kayaknya kayak konten yang beberapa waktu sebelumnya sih ini. Jadi ada bikin surat penagihan dari ada pundi, cuma ya isinya tolol sih. Oke, kita coba lihat lagi. Agak unik juga ya. Ini suratnya beda dari yang kemarin. Tapi isinya sama aja ya. Cuma ini beda konsep ceritanya. Oke, kita coba lihat di sini logo ada pundinya di sebelah kanan, terus surat kayak nomor kepada sama perihalnya di atas, tapi di sini harusnya ada kayak ini ya, kop surat. Masa iya sih sekelas perusahaan pinjaman online ada pundi, masa iya sih nggak mau ngemodalin bikin kop surat? Nah saya ya nyuruh DC-nya bikin kop surat tolol kayak gini. Coba lihat aja kayak gini. Sorry banget ini tenggorok lagi serak, jadi nggak bakalan banyak bukan yang lainnya nih, karena ada sesuatu yang mengganjal gitu. Oke. Lanjut ya, ini surat perintah penagihan nih nggak ada kop surat, nggak ada alamat, nggak ada fax, ada email, nggak ada nomor telepon, nomor kantor atau apa itu nggak ada. Jadi ini tolol sih. Dan ini suratnya agak bureng juga ya, mungkin dapat dari WA ya, karena emang tadi pas aku lihat kayaknya dari WA, jadi ya udahlah. Ini aku coba bacakan ya, barangkali masih kelihatan gitu. Ini aku coba bacain ya. Bersama surat ini kami telah mendapatkan informasi bahwa ada pundi mengakhiri perjanjian yang telah dibuat dengan nasabah tercantum. Nasabah tercantum yang mana? Mana nasabah tercantumnya? Ini kan cuma tulisan nasabah ada pundi doang. Di tempat mana? Kan nasabahnya banyak. Harusnya di sini kalau misalnya kalian ya para DC ada pundi nih, kalau kalian mau nagih dengan cara yang resmi nih, kalian harusnya bikinnya suratnya ya nggak kayak gini caranya. Adalah kop suratnya, ada nomor tagih yang resmi ya, dan kayak surat keluar, surat masuk. Mungkin buat anda yang jurusan administrasi pasti ketawa lah lihat surat-surat tolol kayak gini. Ini dibuat sama si DC ada pundi yang sok pintar ini. Jadi ini dia lagi duduk kayaknya bawa tas. Mungkin dia ini DC desk call kayaknya, desk collection atau penagihan di meja atau penagihan dari kantor gitu ya. Bukan DC lapangan, karena ada pundi ini nggak ada DC lapangannya gitu. Oke, next. Berikutnya dia bilang mendapatkan informasi bahwa ada pundi akhir perjanjian yang telah dibuat dengan nasabah tercantum ya. Nasabah tercantumnya nggak ada. Sebagai nasabah karena telah mengalami nasabah tercantum sebagai nasabah karena telah mengalami gagal melakukan pembayaran. Maka mengakhiri perjanjian telah dibuat. Mengakhiri kok bisa mengakhiri? Harusnya di sini bukan mengakhiri dong. Ini melanggar perjanjian atau prestasi ya. Ini tolol lagi nih. Ini yang ngetik gini pasti sekolahnya sekolah lagi. Otaknya ketinggalan di rumah gitu. Entah itu mungkin kayak jatuh di jalan atau gimana ya, gitu-gitulah ya. Mengakhiri perjanjian berarti nggak usah ada surat ini dong, goblok. Tolol banget sih. Lagi sih ya, intinya kalau ada DC dengan kualitas bodong kayak gini pasti bikin surat-suratnya nyeleneh. Ini kalau misalnya Anda memahami isi suratnya, Anda pasti ketawa. Apalagi Anda kalau misalnya sebagai jurusan administrasi membuat surat seperti ini, pasti dikeplak kepalanya sama atasan Anda, yakin dah. Aku aja yang bikin surat-surat gini nih, kalau bikin surat
abal-abal gini ya diomelin sih sama atasan sih, nggak mungkin yang bikin surat kayak gini ya intinya mah ini nakut-nakutin doang sih, ini tolol, ini bodong. Jadi nggak usah ketakutan lah dapat surat-surat tolol kayak gini. Oke, next. Kepada aplikasi Anda Pundi ya, intinya maksudnya mungkin one prestasi gitu sebagai nasabah karena gagal bayar gitu ya. Maka dengan ini kami bertujuan untuk memberitahukan agar dapat melakukan penagihan yang kami ajukan kepada Anda di tempat sesuai alamat KTP ya. Oke lah. Ini bukan surat perintah ya. Ini hanya surat pemberitahuan harusnya, atau surat peringatan harusnya, bukan surat perintah penagihan. Surat perintah penagihan nggak gini bentuknya. Kan beberapa konten sebelumnya kan saya udah bilang kalau surat perintah penagihan tuh diharuskan bukan merupakan kalimat yang sifatnya adalah pemberitahuan. Ini kan harusnya tertuju kepada nasabah, harusnya buatlah surat peringatan atau surat penagihan gitu harusnya, bukan surat perintah. Surat perintah ini ya surat perintah untuk DC lapangan harusnya cuma cukup aja. Dan bersama ini kami lampirkan bahwa informasi sebagai berikut: nama, file collection ini, ID, kemudian jabatannya apa, benar sebagai file collection dari si APK ini gitu. Dan surat ini dapat digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mestinya. Harusnya gitu isinya, nggak kayak gini. Ini tolol ini ya. Ini satu paragraf isinya goblok, jadi ya udahlah ya, nggak usah dipercaya lah soal penagihan ini, pasti tolol gitu. Next, kita coba lihat lagi bawahnya. Kami akan mendelegasikan maksudnya menunjuk tim kolektor lapangan dengan ketua tim ketua tim mungkin ini maksudnya rombongan kayak di konten sebelumnya kali ya, yang katanya kabarnya mau bawa mobil, mau bawa rombongan, mau mempermalukan Anda di depan orang-orang gitu, jadi tontonan gitu. Wah, ini keplak aja palanya. Ya namanya Peter Latuamuri. Wah, nih nama Peter nih jadi tercemar gara-gara surat-surat tolol gini nih. ID-nya ini nggak penting. Kami harapkan kepada nasabah Anda Pundi tercantum dapat menyelesaikan seluruh tagihan beserta bunga dan denda dengan tim lapangan yang ditugaskan. Nggak bisa, ini bukan surat perintah penagihan ya. Ini yang bikin surat ini tolol pastinya. Nggak sekolahnya bolos, jadi nggak tahu gimana cara bikin surat yang baik dan benar. Padahal di pelajaran bahasa Indonesia tuh ada tuh pelajaran untuk bikin surat resmi, surat formal dan informal, harusnya ada yang gitu-gitu. Nah, karena ini surat formal yang mengatasnamakan Anda Pundi, ini ya Anda Pundi pastinya bakalan ngeles dong, pasti. Oh, ini bukan kita yang bikin nih, pasti surat surat peringatan Anda Pundi nggak seperti ini bentuknya gitu. Pasti mereka ngakunya gitu tuh. Kita lihat aja nanti. Yang screenshot yang selanjutnya ini ada sih selanjutnya. Oke, di sini ada materai nggak tahu nih materai palsu atau asli. Ini kayaknya cuma kayak tempelan, ada tanda tangan gitu. Intinya nggak resmi. Ini ada Pundi, maksudnya apa nih? Supervisor kolektor, oke. Petrus Bowens, sorry. Petrus Bowens SH, terus Yemika Tamberan S, koordinator lapangan. Ini nama-nama orang timur semua nih. Ya siapa yang peduli lah ya. Mau dia orang timur kayak mau enggak, kayak kita enggak ngurus itu. Oke, ini cukup ya. Kita coba cek screenshot lainnya. Oh, ini sama ya, nih screenshotnya sama. Jadi nggak ada perbedaan ya. Ini tolol juga, ini nggak benar, ini surat penagihan kayak gini. Oke, next. Ini yang mau aku bahas. Ini ternyata ada lagi screenshot dari, ini kayaknya ada Pundi Care. Ini kayaknya live chat untuk customer care-nya ada Pundi. Gitu. Ya ampun. Sorry. Enggak enak tenggorokan. Jadi nggak bisa ini ya. Nggak bisa terlalu fokus untuk ngomong, tapi semoga aja bisa diterima ya. Oke. Jadi penontonku atau subscriberku ini barusan ngirim ke si Ada Pundi Care, kemudian ngomong seperti ini. Mungkin dia sudah ngomong beberapa kata ya, cuma nggak ter-screenshot dengan penuh, jadi nggak ketahui pasti ya nih. Jadi intinya dia tuh ngirim bentuk penagihan seperti ini, mungkin memvalidasi apakah ini benar atau bukan gitu ya. Nah, saat ini agen Ada Pundi Care sedang menunggu pertanyaan lain, melayani pertanyaan lain. Oh ya udah, ini biasanya antrian ya. Oke, kita cek. Hai Kak, mohon maaf atas kenyamanan Kak. Jika ada yang menghubungi Kakak mengatasnamakan Anda Pundi perihal tersebut, kami tidak bisa memastikan apakah benar pihak tersebut dari Ada Pundi. Aduh. Ya kan?
Ya bisa dilihat lah, nih customer care aja bahkan nggak bisa mastiin tuh ada pundi atau bukan. Nah berarti itu penagihannya bodong. Ya seperti yang aku katakan sebelumnya, itu pasti bodong. Karena mereka juga nggak mau ngaku kalau itu penagihan dari Adapundi, meskipun itu bawa logo-logonya Adapundi gitu. Mereka nggak akan mau mengakui, ya karena emang kualitas pinjol di Indonesia seperti ini. Padahal ada aturan yang mengatakan bahwa kalau membuat surat peringatan, surat penagihan tidak benar seperti itu harusnya. Ya, tidak berbentuk surat penugasan penagihan atau surat perintah penagihan tuh nggak ada. Ya. Surat perintah penagihan tuh hanya dipegang oleh debt collector lapangan, ya, yang bertugas pada saat itu dan sedang menagih Anda. Ya itu pun kalau misalnya pinjolnya itu merekrut DC lapangan, kan nggak semua pinjol itu ada DC lapangannya ya, termasuk si Adapundi ini. Makanya mereka tidak bisa memastikan apakah benar ini pihaknya tersebut dari Adapundi atau bukan. Nah, si CS-nya aja bilang kayak gitu. Ayo. Ya ini bodong itu berarti. Nah ini pihak penagih kami mempunyai metode penagihan standar. Jika kakak terdapat tagihan yang mendekati jatuh tempo atau telat melakukan pembayaran, staf penagihan akan melakukan penagihan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Ya kita nggak tahu SOP penagih yang ditetapkan itu seperti apa. Ya kalau kita menganut dari POJK 22 ya, ini saya buka ya. Ini barusan saya download POJK yang baru yang rilis tanggal 6 Desember kemarin tahun 2023 ya maksudnya ya. Nah di sini memastikan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pasal 62 ya. Di sini. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa di poin A tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Nah, ini poin A ini sudah sangat jelas kawan-kawan. Gitu. Apabila misalnya dalam penagihan terdapat indikasi seperti itu, maka nanti POJK akan yang melanggar ketentuan nanti akan dikenakan sanksi seperti yang dialami sama Anda kami itu. Dan juga sekaligus pencabutan izin usaha ya, sampai juga kena denda itu paling banyak 15 miliar. Nah jadi kalau misalnya ada indikasi-indikasi demikian silahkan dilaporkan ya. Untuk pengaduan seperti itu bisa dilakukan langsung dari customer care Adapundi seperti ini. Nah, jika Anda mendapatkan jawaban-jawaban langsung seperti ini, artinya bisa ditebak ya, bukan bisa ditebak sih. Bisa dipastikan bahwa itu penagihannya bodong. Meskipun itu benar, itu penagihan dari Adapundi. Cuma ya kita lihat aja suratnya tadi. Kan sudah jelas ya, suratnya tadi emang sifatnya ya itu bukan penagihannya, tapi emang ya DC gabut, DC tolol aja yang memang melakukan penugasan penagihan seperti itu ya. Oke, kita cek lagi ini screenshot terakhir ya. Jadi barusan subscriberku atau penontonku juga ngirim bahwa ngirim ke kontak OJK ya 157, mungkin dia menyatakan keluhan dan screenshotnya sudah diberikan ya, tetapi bisa dilihat aja ya. Yang di poin nomor 2, mohon agar ibu teliti dengan perizinan dari sebuah perusahaan, karena baik perusahaan maupun produknya wajib memiliki izin dari regulator ya, atau OJK sendiri juga akan melibatkan hal itu dalam proses perizinan usaha maupun produk yang ditawarkan oleh pinjol. Nah ya intinya isinya seperti inilah, mungkin Anda bisa pause ya videonya. Intinya kalau misalnya terdapat penagihan nggak jelas, bisa langsung mengadukan ke APPK yang langsung bisa diakses di link ini ya, kasus kotak 157. Atau jika misalnya ada petugas penagihan lapangan ya, atau petugas penagihan manapun ya, yang membawa atas nama aplikasi tertentu yang resmi atau legal, bisa langsung melakukan pengaduan di kontak 157 atau di email di pengaduan@afpi.or.id gitu ya. Ini saya juga malas bacanya, jadi ya udahlah, nggak terlalu penting amat gitu. Jadi intinya ya ini hanya jawaban robot aja. Jadi barangkali ketika Anda mendapatkan penagihan nggak jelas, maka ya saran dari aku jangan pernah merespon, jangan pernah membalas apapun bentuk terornya yang diberikan. Udah cukup abaikan aja, hapus nomornya, hapus juga mungkin chat-chatnya supaya nggak kepikiran hal-hal bullshit kayak gini. Atau bila perlu ganti nomor, ganti email, reset HP ke setelan pabrik apabila Anda terdapat menginstal aplikasi pinjol ilegal di masa lalu, terus kemudian masih ada dan belum dihapus ya. Jadi itu aja dulu solusi dari aku selaku
bentuk penagihan-penagihan seperti ini ya. Kok salah aku sih. Dari bentuk penagihan-penagihan yang seperti ini ya, jadi abaikan aja, nggak usah digubris ya. Ini isinya tolol, nggak bener. Bahkan si CS-nya pun tidak mengakui kalau itu penagihan dari Adapundi ya, yang memang tidak menggunakan SOP yang baik dan benar ya. Bagus ini. Jadi ketika Anda sudah mengadukan ini ke CS dan mengirimkan screenshot seperti tadi ya, berarti dalam arti itu bukan penagihan dari mereka. Ya udah, anggap aja itu angin lewat aja itu. Benar. Ini mereka aja disuruh mengabaikan, bahkan tidak bisa memastikan tuh dari Adapundi atau bukan, karena emang suratnya tolol isinya. Itu ya. Yaudah, itu aja dulu untuk konten kali ini. Terima kasih banyak ya untuk Kak Luciana yang sudah memberikan emailnya. Jadi untuk selanjutnya apabila nanti ada email-email berikutnya, nanti bisa dikirim kembali ke sini. Gitu. Oke, gitu dulu ya. Thank you.